kita. Salam. Kita akan mulai ibadah kita, namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadapan-Mu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga sampai pagi hari Tuhan kami merasa kasih-Mu sungguh luar biasa. Semua Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh kasih-Mu ya Tuhan kami boleh hidup sampai hari ini. Pada hari Tuhan kami mau datang ke hadapan-Mu, untuk itu layakkan kami Tuhan untuk dapat memuji memuliakan nama-Mu, memberikan penyembahan dan persembahan yang terbaik bagi-Mu, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam nama-Mu, dan kami bolehlah hadir dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami mau berdoa buat jemaat yang masih dalam perjalanan, berkati perjalanannya, dibawakan ke tempat ini dengan selamat tanpa kurang satu apapun, sehingga kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga tetangga kami di gereja ini, kanan kiri, ke belakang, terlebih yang terlalu dalam. Mereka juga mendapatkan berkat daripada-Mu dalam puji-pujian yang kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini kita mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Mari kita sama-sama menerima pencurahan Roh Kudus ini, sehingga kita boleh menerima Roh Kudus dengan hati yang mulia. Amin. Kita mau dengarkan pujian ini dan kita nyanyikan. Haleluya. Dengarkan suara ini. Semua
datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Sebab Romo hidup Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk menerima Roh Kudus. Haleluya.
pulihkan hidup kami. Biarlah Engkau yang menyertai hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami mau heran lagi untuk memuji-Mu di tempat ini, sehingga kami bersuka cita penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Jemaat saya untuk berdiri, tunjukkan bahwa Roh Kudus sudah turun pada kita. Haleluya. Kita mau menari, amin. Tepuk tangan yang mantap. Haleluya. Haleluya. Bila berada di dalam-Mu, bukan menangis tidak menangis. Bila berada di dalam-Mu, bukan menangis tidak menangis. Bukan menangis, bukan menangis, bukan menangis tidak menangis. Bukan menangis, bukan menangis, bukan menangis tidak menangis. Bila berada di dalam-Mu, bukan menangis tidak menangis. Bila berada di dalam-Mu, bukan menangis tidak menangis. Bukan menangis, bukan menangis, bukan menangis tidak menangis. Bukan menangis, bukan menangis, bukan menangis tidak menangis. Stop. Karena apa? Roh Kudusnya itu di setiap kita. Coba menarinya dengan luar biasa. Amin. Amin. Luar biasa. Karena Roh Kudus sudah turun bagi kita. Bagi anak-anak remaja nih, coba tunjukkan dulu tarianmu. Jangan di sekolah aja kamu menari menengok, tapi di sini kamu menari. Amin. Kita akan pujiin lagi. Mari tunjukkan ekspresimu. Haleluya. Dari persembahan. Haleluya. Bila berada di dalam-Mu, bukan menangis tidak menangis. Bila berada di dalam-Mu, bukan menangis tidak menangis. Bukan menangis, bukan menangis, bukan menangis tidak menangis. Bukan menangis, bukan menangis, bukan menangis tidak menangis. Bila marah, bila berada di dalam-Mu, bukan menangis tidak menangis. Bila berada di dalam-Mu, bukan menangis tidak menangis. Bukan menangis, bukan menangis, bukan menangis tidak menangis. Bukan menangis, bukan menangis, bukan menangis tidak menangis. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Baru dapat digembala harum yang bergantungan banyak seperti rambut yang hari Hermon mengalir ke bukit Sion.
Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus.
Tapi kali ini, hari ini, detik ini kami minta Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa dicurahkan dalam hidup kami, supaya kami hidup tidak lagi kami sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Di dalam nama Yesus, biar kami pulang hari ini dengan Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Lawatlah kami Roh Kudus, kami siap dilawat oleh Roh Kudus. Semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita biar kita pulang hari ini dengan Roh Kudus. Amin. Sama-sama kita katakan dulu, Roh Kudus. 2, 3. Roh Kudus. Saudara, hari ini adalah hari Pentakosta. Banyak orang tidak ingat atau terlewat ya, karena hari Pentakosta itu hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Semenjak Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu, semenjak itulah kita memasuki zaman baru. Zaman apa namanya? Zaman akhir. Zaman akhir. Ini zaman akhir. Semenjak Roh Kudus dicurahkan, dunia memasuki akhir zaman. Nah, dan plus inilah zaman kemurahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibarat tanaman ya. Saudara tahu, saudara yang punya sawit atau yang punya kebun, saudara berusaha meningkatkan hasil. Saudara akan cari tanah yang bagus, iya kan? Saudara akan berikan pupuk yang baik, iya kan? Saudara akan sirami, iya kan? Itulah yang akan saudara lakukan. Tapi semua pupuk itu, semua tanah yang gembur itu, semua air yang saudara pakai menyiram itu tidak ada gunanya kalau di dalam tanah tidak ada udara. Betul? Saudara yang tahu di dunia pertanian, pupuk apa yang diambil dari udara? Yang bahan bakunya diambil dari udara. Halo? Pernah saudara dengar pupuk dari nitrogen? Nah, itu Pak Sinaga tahu. Kita jangan pura-pura lupa. Iya, pupuk itu dibuat bahan bakunya dari mana? Nitrogen anak-anak dari mana? Nah, udah. Nah, makanya kalau kalian lihat balon itu bisa terbang, nah itu isinya nitrogen. Jadi saudara, kadang-kadang kita lupa pupuk itu juga ada yang terbuat dari udara. Nah saudara, udara itu tidak kelihatan. Udara itu murah, gratis. Makanya kenapa urea di Indonesia mahal padahal dibuat dari gratis, dari udara. Kenapa di Malaysia murah? Itulah bangsa kita perlu berdoa bagi bangsa tercinta ini, yang gratis jadi mahal. Nah, apa yang saya maksud saudara? Seringkali dalam hidup ini kita hanya fokus kepada yang sifatnya jasmani, pakaian, apa yang mau aku makan, apa yang mau aku pakai, rumah seperti apa yang akan ku bangun. Ya kan, HP seperti apa yang akan ku beli, sepeda motor kayak mana yang akan ku beli, mobil yang mana yang mau ku beli, perhiasan. Saudara tahu yang semuanya itu tidak ada gunanya kalau engkau tidak memiliki yang namanya yang tidak kelihatan, roh. Amin. Nah saudara, ini hari pencurahan Roh Kudus.
Dan ini penting bagi kekristenan kita. Ya, saudara, ini sangat penting. Kalau selama ini saudara hanya fokus, saudara sekolah, saudara bekerja hanya untuk mendapatkan semua yang jasmani, ya kan? Saudara berusaha, saudara berhenti pulang, saudara tidak pulang-pulang cari kerja hanya untuk mendapatkan yang jasmani. Apakah itu sesungguhnya yang menjadi rancangan Tuhan atas hidup manusia? Apakah memang demikian cara Tuhan menciptakan kita untuk hidup hanya untuk jasmani? Nah, dengan pencurahan Roh Kudus ini kita bisa membuka mata hati kita. Saudara, semoga firman Allah ini bisa membuat kita lepas dari segala kesia-siaan yang kita jalani selama ini, saudara. Yang kita tidak agak penting, ternyata itu penting. Baik. Mari kita baca firman Tuhan. Kisah Para Rasul, ayatnya yang pasal 1. Ayat 1. Saya baca mulai ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sama-sama 2, 3. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, apa yang dikatakan Yesus ketika dia akan naik ke surga? Janji Tuhan bahwa kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus, bahwa kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam bahasa sederhananya, bahwa kamu akan diperlengkapi oleh Roh Kudus. Baca Lukas 24 ayat 49. Ayo baca Lukas 24 ayat 49. Sudah? 2, ayo kita baca 2. Ya, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi. Saudara, Roh Kudus itu memperlengkapi. Kalau Roh Kudus tidak ada, berarti ada yang tidak lengkap. Ada yang kurang dalam hidup manusia. Sama tadi, saudara, sehebat apapun engkau merawat tanamanmu, tapi kalau udara tidak ada di dalamnya, sia-sia. Tidak ada udara di dalam air, tak ada kehidupan di dalam air. Saudara, tidak ada udara di dalam tanah, tidak ada kehidupan di dalam tanah. Akar-akar akan mati. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan Allah berkata, Yesus berkata, kamu diperlengkapi. Nah, satu pertanyaan saya, sudahkah saudara diperlengkapi?
Saudara, apakah engkau sudah diperlengkapi? Dalam bahasa Perjanjian Baru dikatakan itu, sudahkah kamu didandani? Oh, saya tidak perlu Roh Kudus, saya punya uang. Saya tidak perlu Roh Kudus, saya bisa hidup tanpa Roh Kudus. Saya bisa makan tanpa Roh Kudus. Saya bisa cari uang tanpa Roh Kudus. Saya bisa hidup berhasil menjadi pejabat tanpa Roh Kudus. Bisa? Saya jawab, bisa. Tapi lihat, nanti saya mau beritakan satu hal kepada kita, bahwa semuanya tanpa Roh Kudus itu sia-sia. Baik, saudara, begitu manusia hidup, manusia fokus hanya kepada perkara jasmani. Kita lihat Lukas pasalnya yang saya mulai dari sini, Lukas 12, ya. Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 22. Nah, mari kita baca saja. Lukas 12 ayat 22 mulai 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu hidupmu akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Saya lanjutkan ya. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, saudara sudah tahu jawabannya ini kan? Sudah saya khotbahkan minggu yang lalu. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbu, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung itu. Sangat jauh beda kita dari burung-burung yang hanya hidupnya untuk cari makan. Sangat jauh bedanya antara burung dengan manusia. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal lain? Ayat 27. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Kalau rumput yang hari ini ada besok dibuang ke dalam api, terlebih lagi kamu. Kalau Tuhan mau mendandani rumput, terlebih kita. Nah, inilah yang saya maksud tadi, Allah memperlengkapi, Allah mendandani manusia. Amin. Allah mendandani saudara dan saya. Wow, saudara jangan hanya fokus hanya hidup ini memikirkan materi. Saudara jangan hanya fokus mencari mujizat. Tuhan Yesus, Allah pernah membelah laut Teberau. Ya, bangsa Israel keluar dari laut Teberau, dibelah sama Tuhan laut itu. Bangsa Israel berjalan, lautnya nyatu lagi nggak? Kembali lagi nggak? Kembali. Saudara,
Jadi kekristenan itu tidak hanya fokus mengeluh, berjeri lelah, bergumul hanya untuk mendapatkan yang sia-sia. Saudara, mujizat Lazarus mati, udah 4 hari dikubur. Bisa dihidupkan Yesus? Bisa. Lazarus yang hidup itu mati lagi gak? Mati kan? Jadi mujizat itu hanya sampai di mana? Kalau yang saudara cari hari ini hanya jasmanimu, semua akan sia-sia. Semuanya akan berakhir di kematian. Saudara, engkau berdoa sekarang, Tuhan aku mau lulus kuliah, Tuhan aku mau lulus jadi polisi, Tuhan aku mau lulus jadi perwira, Tuhan aku mau lulus. Tuhan kabulkan permintaan jasmanimu itu. Semuanya akan berakhir di kematian. Saudara, jadi bukan itu tujuan iman. Tujuan iman, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk satu kehidupan yang bisa mengalahkan yang namanya kematian. Nah, saudara, ini kualitas ya saudara. Jadi kalau kualitas hidup kita di dunia ini, bahkan kualitas iman kita datang ke gereja, kita hanya menangis karena makanan yang tidak cukup. Kita menangis karena kita hanya mengeluh dengan segala pergumulan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kata Tuhan. Saya mau beritahukan satu hal kepada saudara. Ya, mujizat saudara disembuhkan dari sakit jantung, saudara disembuhkan Tuhan dari sakit kanker, itu tidak terlalu penting bagi Tuhan. Karena apa saudara? Karena yang serius bagi Tuhan, apabila dosamu diampuni, dosamu dihapus, apabila engkau bertobat dan engkau menerima Yesus sebagai Tuhan, menerima kehadiran Roh Kudus dalam hidup, itu yang paling penting. Amin. Itu yang paling penting saudara. Nah lihat, misalnya saudara punya penyakit, ya, penyakit yang ditangani oleh, penyakit yang serius ditangani oleh dokter yang pintar. Kalau kita hanya batuk, pilek, demam, kadang-kadang kita pintar sendiri nyari obat, tidak perlu datang ke dokter. Ya, tapi nanti kalau udah sakit jantung, pasang ring, tentu kita kepada dokter, ahli jantung. Nah, akan ketahuan penyakit itu serius atau tidak serius ditentukan oleh siapa yang menanganinya. Betul? Iya. Kalau saudara kena paru-paru, kena empedu, tentu dokter yang pintar yang saudara cari. Karena penyakit yang serius ditangani oleh orang yang ahli. Saudara, Yesus Tuhan jadi manusia karena dosa itu serius. Dosa itu sangat-sangat serius. Maka Tuhan Yesus turun dari sorga mencari orang berdosa. Itu serius. Amin. Karena Tuhan yang langsung turun tangan, karena Tuhan yang langsung bekerja, Dia yang mencurahkan darahnya, Dia yang mengorbankan nyawanya di Kalvari, Dia yang dikubur. Itu serius. Itu makanya kalau engkau percaya Yesus, tetapi engkau hanya khawatir dengan segala macam kebutuhan, engkau percaya Yesus tapi engkau hanya hari-harimu hanya diisi dengan bagaimana engkau berusaha sebanyak
berusaha sampai lupa sama Tuhan, sampai tidak pernah beribadah kepada Allah. Hanya engkau ingin bekerja, mencari nafkah, mencari uang, bekerja siang malam, sia-sia. Sampai engkau lupa sama Tuhan, sampai engkau tidak ingat lagi kepada Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga manusia sampai manusia itu tidak merasa dia memerlukan Tuhan. Nah, Allah ingin mendandani orang yang percaya. Bagaimana Allah mendandani kita? Saudara, dalam kitab buka Matius pasalnya yang ke-6 masih sama dengan yang tadi. Ayat 30 saya baca. Jadi Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Bagaimana Allah mendandani kita? Tadi sudah kita baca, Allah memperlengkapi kita. Allah memperlengkapi kita supaya lengkap. Engkau kaya tanpa Roh Kudus tidak lengkap. Engkau pintar, engkau punya jabatan, engkau tidak punya Roh Kudus tidak lengkap. Halo, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayo jemaat, ayat 32, 2, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi kamu yang sudah tahu bahwa kamu berusaha sendiri. Nah, saya tanya, saudara, bangsa yang mengenal Allah atau bangsa yang tidak mengenal Allah? Tolong dibawakannya. Nah, saudara, saya mau tanya, saudara bangsa yang mengenal Allah atau saudara bangsa yang tidak mengenal Allah? Ayo jawab di hati. Nah, saudara bangsa yang mengenal Allah atau bangsa yang tidak mengenal Allah? Nah, bangsa yang mengenal Allah pasti dia mencari Allah. Amin. Bangsa yang mengenal Allah, dia akan mencari Allah. Bangsa yang tidak mengenal Allah, maka dia akan mencari apa? Dunia. Nah, saya mau tanya saudara, saudara cari Tuhan atau cari dunia? Ya, semua itu dicari bangsa-bangsa. Kita masuk golongan yang mana? Bangsa yang mencari Allah atau bangsa yang tidak mencari Allah? Nah ini saudara, letak penyimpangan kita. Bagaimana Tuhan mau mendandani kita? Kalau Tuhan bilang rumput saja ku dandani, rumput saja ku dandani, kata Tuhan. Apakah Tuhan sudah memperlengkapi hidup kita dengan Roh Kudus? Makanya di dalam ayat 33 dikatakan, apa dikatakan di situ? 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Tuhan itu baik loh saudara.
Bapa tahu semua yang kamu perlukan. Bapa tahu semua yang kita butuhkan. Dan Allah tidak mau kita khawatir dengan segala yang kita butuhkan. Tuhan juga tidak mau kita sakit, tidak mau kita stres, hanya mikirin hidup dari bulan ke bulan. Ini ya Pak, serius saudara, supaya kita benar-benar terjadi pemulihan. Kenapa ekonomiku morat-marit? Karena engkau sudah bekerja siang malam juga masih pahit. Tahu jawabannya kenapa? Tidak ada Roh Kudus. Bahagia saudara. Tidak ada Roh Kudus. Engkau tidak menerima campur tangan Allah mendatangi hidupmu. Engkau tidak menerima Roh Kudus memperlengkapi. Sebenarnya apapun yang kau cari, kalau tidak ada Roh Kudus tidak lengkap, tidak ada yang menggaransi, nggak ada yang memberi berkat. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Amsal berkata, orang yang memberi berkat akan mendapat menerima berkat. Bahkan kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, engkau menerima Roh Kudus ada dalam hidupmu. Dalam nama Yesus Allah berkata apa? Kutuk yang dilempar orang kepada engkau pun bisa jadi berkat. Kalau ini rumah Roh Kudus. Amin atau enggak? Amin. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup saudara, air jadi anggur. Amin. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup saudara, berkat pun bisa berbalik jadi kutuk. Benar? Saudara mungkin dalam hidup ini berubah drastis. Yang baik kita harapkan, yang buruk datang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, seperti yang lagi viral itu, Wadison Pasar Ribu membunuh istrinya Borus Nombi. Setelah apa? Setelah mapan. Setelah apa? Setelah kaya. Apakah kekayaan itu bisa berubah jadi malapetaka? Kita kan mau miskin itu berubah. Kalau kita kaya berubah jadi neraka. Nah makanya kalau orang yang ada dalam Roh Kudus hidupnya, kutuk dirubah Tuhan jadi berkat. Racun dilempar orang ke rumah kita, dirubah Tuhan jadi berkat. Amin. Ini rumah Roh Kudus. Hidupku bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi aku sudah milik Roh Kudus. Amin. Saudara mau cari di mana? Tolong anaknya dijaga ya, supaya tidak keluar masuk lagi. Karena saya sudah umumkan. Nah saudara, karena firman ini mahal loh saudara. Saya tidak mau firman ini dipermainkan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya kasih contoh begini, supaya kita mengerti karya Roh Kudus itu untuk menghasilkan satu kualitas hidup yang tidak kaleng-kaleng. Contoh ya, ini secara alamiah saja. Secara alamiah, tadi Tuhan berkata apa? Kamu lebih daripada burung. Amin. Iya. Manusia lahir bisa jalan enggak? Belum bisa jalan Pak Pendeta. Manusia harus
berangkat dulu. Pelan-pelan, umur setahun baru bisa jalan. Manusia lahir nggak langsung bisa bicara. Tapi binatang lahir, kerbau lahir bisa jalan. Kambing lahir bisa jalan. Anjing lahir, begitu lahir anaknya bisa jalan. Ayam begitu menetas langsung bisa jalan. Tapi kenapa manusia diproses Tuhan? Lahir nggak bisa langsung jalan, lahir nggak bisa langsung bicara. Makanannya dulu masih air susu, pelan-pelan meningkat. Setahun kemudian baru bisa makan yang keras. Kenapa Tuhan bedakan? Saudara, Tuhan membedakan dengan maksud Tuhan merencanakan sebuah kualitas. Sehingga manusia itu bisa menciptakan pesawat. Manusia sakit, dia bisa menciptakan obat. Manusia itu bisa bikin rumahnya seperti istana, enggak seperti burung yang hanya bikin dari lalang-lalang. Enggak hanya serigala yang bikin sarang dari lubang-lubang. Enggak hanya ular yang bisa bikin sarang dari lubang. Kita ini manusia. Makanya manusia itu lahir nggak langsung jalan. Otak manusia pelan-pelan berkembang. Supaya mereka memiliki sebuah kualitas, sebuah mutu kehidupan. Sehingga manusia itu bisa menjadi partner, rekan sekerja. Amin. Nah, itu dari segi jasmani, dari segi secara alamiah. Makanya manusia jangan mau yang instan. Halo anak-anak, jangan cuek dengan sekeliling. Saya kemarin melihat sebuah YouTube. Ya, orang masuk ke sebuah kantor menerima karyawan baru pendaftar untuk interview. Semua orang berbaris mendaftar, ngambil daftar antrian. Salah satu dari yang sedang berdiri menunggu antrian, dia melihat tong sampah di kantor itu tumbang. Tong sampah itu tumbang dan keluar sampahnya. Sambil nunggu antrian, dia keluar dari antrian, dia kembali, dia masukkan sampah ke dalam tong sampah itu, dia tegakkan lagi, dia rapikan lagi, dia kembali lagi ke barisan interview. Begitu gilirannya dipanggil, saudara. Begitu gilirannya dipanggil, dia duduk, ditanya nama, diterima berkas, ditanya alamat, langsung bilang besok kamu langsung kerja. Dia kaget, saya nggak ditanya, kenapa saya langsung diterima kerja. Saudara, dia masih bingung. Besok ketika dia masuk kerja, bosnya datang. Dia bilang, kamu tahu kenapa kamu tidak diinterview? Karena perbuatanmu itu sudah menjawab pertanyaan saya. Ya, dia melihat di CCTV, bosnya lihat di CCTV bahwa calon karyawan ini membetulkan tong sampah yang kecil. Itu perkara kecil. Anak-anak, jangan cuek, nanti jangan buang sampahmu di permen musikmu. Karena saya yang pungut itu. Saya gak keberatan memungutnya, tapi attitude. Saudara, ya apa kata para pemilik perusahaan besar ini? Kalau kalian mau cari kerja suatu hari, yang mereka cari bukan kamu mau lulus UGM, mau lulus UI, mau lulus ITB. Yang mau dicari orang sopan santunnya. Orang tua didik anak kita sopan santun. Oh, anak-anak sekarang itu karena udah salah didik. Karena sopan santun itu teladan. Ini maaf. Harus. Saudara yang dikasih untuk sebuah kualitas hidup.
kualitas hidup kita. Kita dihormati orang, kita dikagumi orang, kita akan disegani orang karena apa? Bukan karena nilai IP kamu tinggi, tapi karena ada attitude, ada sopan santun, ada etika moral. Orang akan disalut kepada kita. Amin. Nah itu dari mana? Itulah buah Roh Kudus. Nah saya kembali ke tadi ya saudara. Nah kenapa manusia punya kemampuan lebih daripada binatang? Karena manusia begitu lahir nggak bisa langsung jalan. Tuhan masih berproses. Saudara, sebuah gedung dibangun dengan 150 lantai. Udah dipajang megah gambarnya di pinggir jalan Tamrin di Jakarta. Akan dibangun sebuah gedung dengan 150 lantai. Saudara, setiap hari orang lewat lalu lalang berganti bulan berganti, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun. Mereka melihat kok bangunannya belum nampak ya. Kok bangunannya belum nampak, katanya di gambar itu udah nampak bentuknya 150 lantai. Sampai 1 tahun dibangun belum nampak. Begitu masuk tahun kedua mulai naik. Kemudian orang bertanya-tanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi untuk satu kualitas, untuk satu bangunan yang megah, untuk satu bangunan yang tinggi, ternyata mengerjakan pondasinya itu sangat lama. Kelihatannya tidak berhasil ya, kelihatannya lambat. Saudara yang sering kali lihat YouTube, pernah lihat YouTube orang yang lomba mengumpulkan bola? Ada 2 orang mengumpulkan bola disusun panjang. Orang yang pertama memasukkan bola mulai dari bola terdekat, ya kan? Ada lihat itu enggak? Ya. Orang yang kedua memasukkan bola ke keranjang dimulainya dari bola yang paling jauh. Yang mana? Yang mana? Yang jauh. Nah, saudara tahu bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita? Oh, sepertinya yang dekat, cepat. Mulailah dia mulai jauh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang mana itu dari yang jauh semakin dekat. Makanya dalam Alkitab ada satu hukum, yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi terdahulu. Ada baca itu nggak di Alkitab kita? Yang terdahulu menjadi terkemudian, itulah dia mau cepat yang dekat. Logika kita, rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan. Amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang harus kita pegang, sekalipun tidak sama dengan rancangan kita. Itu makanya kita perlu Roh Kudus memperlengkapi kita, sehingga kita tunduk kepada rencana Tuhan. Kalau dengan logika benar yang di YouTube itu, dia akan mengumpulkan bola yang terdekat terdahulu, ya kan? Yang lomba yang kedua dia ambil dari ujung dulu. Tapi saudara, hidup ini yang menentukan langkah akhir. Yang menentukan langkah akhir. Itulah rahasianya. Itulah peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Nah, makanya kita diperlengkapi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya kita terima Roh
Roh Kudus itu punya buah. Kalau tadi secara alamiah, secara manusia punya kemampuan yang hebat. Sekalipun awalnya lambat bicara, lambat ngomong, umur 5 tahun masih TK, umur 12 tahun masih tamat SD. Ya, sedangkan binatang udah kemana-mana. Saudara, tapi begitu tiba waktunya, dia akan jadi manusia-manusia yang hebat. Nah sekarang, apakah kualitas hidup hanya sampai di situ? Tuhan ingin mengupgrade kita. Makanya dia berikan Roh Kudus. Amin. Untuk mempersiapkan satu umat. Untuk mempersiapkan satu umat dengan kemampuan hidup bukan hanya untuk di dunia, tapi untuk di sorga. Amin. Ngerti maksud saya? Tadi kita dikasih kemampuan oleh Tuhan untuk hidup berkualitas di bumi. Dengan diberikan Roh Kudus, kita dikasih kemampuan hidup dengan kualitas sorgawi. Karena kita orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk hidup di kekekalan, di Yerusalem baru, di langit baru, bumi baru. Amin. Itu makanya kita perlu Roh Kudus. Dan Tuhan persiapkan kita dari sekarang. Kamu diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk satu kehidupan yang tak akan terhingga, untuk satu kehidupan yang tidak akan terbatas. Makanya ada buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22. Ya, Galatia 5 ayat 22. Nah dia Roh Kudus yang kita terima dari Tuhan. Galatia 5 22 dan 23. Tetap sama-sama kita baca ya, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum. Amin. Tidak ada hukum. Ini kualitas. Roh Kudus memperlengkapi kita dengan hidup untuk tidak hanya dunia, sorga pun menerima. Semua perusahaan punya kriteria untuk menerima karyawannya. Semua punya seleksi. Semua punya syarat. Jadi kalau kita bertanya kenapa Roh Kudus? Roh Kudus akan memperlengkapimu dengan kasih, dengan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini kualitas hidup untuk dalam kerajaan surga. Amin. Beda gak kualitas hidup orang Indonesia dengan orang Jepang? Beda. Indonesia 2 musim, mudah, enteng. Orang sana hidup 4 musim, pakaiannya aja beda. Nah, mana yang lebih struggle? Hidup di 2 musim atau hidup di 4 musim? Maka dia akan memperlengkapi dirinya untuk sebuah kualitas hidup. Saudara, saya suka melihat YouTube-nya Risman Sitanggang yang kerja di kapal pesiar. Ya, satu hari kapal pesiarnya masuk ke benua Antartika. Ya, tidak ada di sana perkampungan.
Yang ada hanya stasiun-stasiun orang yang manda saja. Sebulan di sana pulang ganti yang baru. Dan di sana hidup sekumpulan binatang yang namanya penguin. Saudara bisa bayangkan ya, itu es kalau terjadi musim dingin, laut bisa jadi batu es. Berbulan-bulan, tidak hanya 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan paling cepat. Tapi bisa hidup. Bisa bertahan dengan suatu kualitas. Mereka bertahan sampai hari ini, tidak punah. Mereka tidak punah. Mereka tidak kalah dengan pencobaan yang berat. Mereka tidak gugur. Saudara lihat binatang-binatang yang katanya hebat. Harimau punah dilindungi. Harimau Sumatera punah dilindungi. Binatang yang gagah hebat tahan banting, badak bercula di ujung kulon dilindungi. Gajah yang besar dilindungi karena semuanya bisa punah. Tapi ada satu binatang dengan alam yang keras, dengan alam yang ekstrem dia tidak punah. Itu baru binatang. Makanya kata Tuhan, aku pergi ke sorga, aku akan berikan Roh Kudus supaya saudara juga tidak punah. Amin. Engkau punya kemampuan hidup diperlengkapi oleh Tuhan. Jadi hidup ini bukan persoalan makan dan minum. Tapi mari hari ini saudara, engkau terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Kalau selama ini saudara belum minta, hari ini abaikan, gak usah minta makan minum, gak usah minta pakaian, minta Roh Kudus, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Minta Roh Kudus, maka Tuhan berkata, apapun aku tahu keperluanmu, aku tahu apa yang engkau perlukan. Dosa kita adalah ketika kita tidak merasa memerlukan Tuhan. Dosa kita adalah ketika kita tidak merasakan aku perlu Tuhan, aku butuh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, makanya kita dipersiapkan dengan Roh Kudus supaya kita bisa memenuhi kriteria hidup dalam kerajaan sorga. Amin. Supaya kita bisa hidup memenuhi klasifikasi itu. Makanya Roh Kudus akan menolong. Aku akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong, kata Tuhan. Aku akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong, sehingga kamu tidak lagi sendiri. Kamu tidak yatim piatu. Kamu punya penolong. Amin. Roh Kudus itulah penolong dalam hidup kita. Kita nyanyikan satu pujian. Ya Tuhan, setiap jam Ku memerlukanmu. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Roh Kudus diberikan kepada kita. Tuhan ingin memperlengkapi kita. Tuhan ingin mendandani kita, sehingga kita memiliki kehidupan dengan kuasa. Jangan seperti orang dunia yang tidak mengenal Allah, yang hari-harinya hanya mencari jasmani. Kau sia-sia. Kalau selama ini kita hanya datang sama Tuhan minta roti, minta makan minum, minta kesehatan. Tapi kali ini engkau datang nggak minta itu, mintalah Roh Kudus
Ya Tuhan, kami perlu Engkau. Ya Tuhan, hasbi aja.
setiap kehidupan kita. Dan satu rencana terakhir Tuhan, setelah Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Dia mengaruniakan Roh-Nya sebagai penolong untuk memperlengkapi hidupmu, supaya kau melakukan buah-buah kehidupan yang punya kualitas sampai kepada hidup yang kekal. Kalau engkau hanya sekedar pintar, itu berakhir di peti mati. Kalau engkau hari ini punya kekayaan, itu akan berakhir, bisa lambat, bisa cepat. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Sekalipun engkau punya pasangan, hari ini juga Tuhan bisa ambil. Tuhan yang memberikan Roh Kudus di akhir zaman untuk memperlengkapi hidup, supaya engkau punya sebuah kualitas hidup yang bisa melewati kebinasaan dan kesia-siaan. Saudara percayalah, terima Roh Kudus. Kutuk yang dilempar orang akan berubah jadi berkat. Orang mungkin akan menggagalkan engkau, tapi di dalam ada Roh Kudus, kegagalan itu akan berubah jadi keberhasilan. Percayalah, rencana Tuhan, Dialah yang menentukan rencana terbaik atas hidup kita. Kenapa binatang lahir bisa jalan? Kenapa manusia lahir tidak bisa langsung jalan? Tuhan punya rencana yang besar. Kenapa saya harus terima Roh Kudus? Supaya Tuhan punya rencana yang besar. Maukah saudara hari ini berkata, Tuhan, aku perlu Roh Kudus itu? Katakan kepada Tuhan dari hatimu yang paling dalam. Cari Tuhan, cari Allah, utamakan Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan mencukupkan, menambahkan, melimpahi
Kalau Roh Kudus ada di dalammu, demi nama Yesus engkau tidak akan miskin. Kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, air akan berubah jadi anggur. Kalau benar Tuhan yang engkau cari itu engkau temui dalam hidupmu, padang gurun akan jadi kebun buah-buahan. Percayalah bahwa Allah akan menambahkan, tidak akan pernah mengurangi. Saudara, imani itu hari ini kuncinya. Terima Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam nama Yesus, terimalah Roh Kudus. Dialah yang akan memperlengkapi hidupmu. Roh Kuduslah yang mendandani hidupmu. Roh Kuduslah yang akan menjadi penolongmu, penghiburan di masa susahmu, kekuatan di masa lemahmu, kekayaan di masa susah kemiskinan. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang telah kami dengar dari hamba-Mu di tempat ini. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh kami terima dalam hati dan pikiran kami. Terlebih Tuhan kami boleh melakukannya dalam setiap hidup kami. Biarlah Roh Kudus selalu ada dalam hati dan pikiran kami, dalam perjalanan kami, dalam Roh-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kau berkati persembahan yang kau berikan kepadamu. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan layak di hadapan-Mu, yang boleh digunakan untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.